Ustadz, izin bertanya, amalan-amalan apa sajakah yang dapat menggugurkan pahala puasa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Jamaah semuanya dirahmati Allah. Ada yang bertanya apakah ada amalan yang bisa menggugurkan pahala kita gitu. Kalau saya menelaah dari buku Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan dari Majelis Tarjih ini, nanti kita bisa mendapatkan salah satu babnya yang saya kira ini termasuk bagus, hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Nah, nanti rekan-rekan jamaah semuanya juga bisa mencari buku ini, karena ini buku ini termasuk tipis dan saya kira akan mudah untuk dibaca ya, karena tidak banyak materinya. Pertama, dinukil hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Jadi ada salah satunya atau salah duanya itu tentu Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, ini matan hadisnya seperti ini. Man la yada' qaulaz zur. Nah, barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan perkataan yang bohong atau dusta, wal amala bihi, dan mengamalkannya dengan hal itu tadi, falaisa lillahi hajah, maka tidaklah bagi Allah itu hajah, kebutuhan, fi ayyada ta'amahu, di dalam dia itu meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Artinya Allah itu ya tidak butuh dengan puasanya. Ini sebetulnya semacam sindiran yang sarkas ya, sarkastik, artinya sindiran yang betul menyindir orang yang melakukan hal itu. Dalam hadis itu Rasulullah mencontohkan, karena amalan yang buruk itu tentu banyak sekali dan tidak mungkin Rasulullah itu mencontohkan semua amal buruknya itu. Nah, ini dicontohkan amalan buruk itu kalau zur, jadi perkataan yang dusta, termasuk amalan-amalan yang tidak baik lainnya. Ketika kita melakukan amalan semacam itu, maka seakan-akan Allah menyampaikan ini puasanya ini ya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah itu yang akan membalas puasa seseorang. Nah, dalam hadis ini ditekankan Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi dia itu menahan makan dan menahan minumnya, ya sudah puasa saja, tetapi Allah tidak membutuhkannya. Dalam artinya Allah yang akan membalas puasanya tadi, artinya kan tidak akan membalas puasa itu. Nah, tampaknya ini bisa menjadi salah satu dalil bahwa amalan kebaikan puasa kita itu bisa gugur karena amalan-amalan yang tidak baik yang dicontohkan dalam hal ini qauluz zur. Tentu amalan-amalan baik, amalan-amalan yang tidak baik lainnya itu juga akan memberikan dampak terhadap pahala puasa kita, maka itu kita harus hindari. Lalu bagaimana kalau kita dipancing untuk melakukan amalan yang tidak baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah memberikan solusinya. Ini dalam hadis yang selanjutnya juga diriwayatkan disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Sahihain artinya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah itu semoga Allah meridhai beliau itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza kana, apabila adalah seseorang itu yauma shaumi ahadikum, itu berada pada hari yang berpuasa seseorang itu, fala yarfus, maka jangan berbuat rafat. Nah, rafat itu tidak boleh. Tetapi kalau pada malam Ramadan itu boleh. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Jadi rafat itu malam Ramadan boleh, tetapi ketika puasa itu jangan rafat. Nah, rafat itu apa? Rafat itu semacam perkataan-perkataan yang itu ya hanya kita sampaikan kepada istri kita saja, seperti itu. Nah, ketika siang Ramadan itu jangan melakukan rafat semacam itu. Yauma idzin, pada hari ini, yakni hari Ramadan itu, wala yaskhab, dan jangan kemudian membuat gaduh. Fa in syatamahu ahadun, nah apabila ada seseorang yang mencelanya, itu artinya kan memancing kita. Au qatalahu, atau memusuhinya, itu artinya memancing kita untuk berbuat yang tidak baik kan. Falyaqul, maka katakanlah, ini umruun shaim, saya ini orang yang berpuasa. Nah, ini jadi ini penting sekali.
Rasulullah memberikan contoh, ketika kita terpancing untuk melakukan hal yang tidak baik, maka harusnya kita bisa mengatasi dengan suatu hal yang baik. Dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita menyampaikan bahwa ini umru'un shaim, saya ini orang yang berpuasa. Ini contoh dari beliau. Tentu nanti dalam prakteknya kita itu sangat leluasa. Intinya bagaimana ketika kita terpancing untuk melakukan hal yang tidak baik, maka kita harus kemudian berusaha supaya tidak terpancing untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi tetap konsisten dengan hal-hal yang baik selama bulan Ramadan ini dan bulan sesudah Ramadan tentunya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Saya kira hanya ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.